Aku tapak Tuan akan mengakhiri. Kau tidak akan menaikku. Kita lihat saja. Kau tak akan nak. Selamat datang di Nusantara Story. Selamat menikmati. Saksikan legenda Kuningan yang tersembunyi di balik cahaya kuning sungai, cobaran alam yang menakutkan, keserakahan manusia yang tergoda, dan kebaikan yang menaklukkan segalanya. Ikuti perjalanan epik yang mengungkap asal-usul nama, rahasia leluhur, dan hikmah abadi Nusantara yang tak pernah padam. Di kaki pegunungan yang hijau dan diselimuti kabut tipis, terbentang sebuah dataran yang damai, tempat yang kini dikenal dengan nama Kuningan. Sungai-sungai jernih mengalir tenang, menembus lembah-lembah yang subur, sementara pepohonan tinggi bergoyang lembut ditimpa angin pagi. Di sana, burung-burung bersahut-sahutan, dan bunyi gemericik air menyatu dengan nyanyian alam. Masyarakat Sunda kuno hidup di tengah keindahan itu, sederhana, bergantung pada alam, namun memiliki rasa syukur yang mendalam terhadap setiap hasil bumi yang mereka panen. Rumah-rumah dari anyaman bambu dan daun rumbia tampak bersahaja, tetapi hangat dan penuh kehidupan, dihiasi ukiran khas yang menceritakan sejarah nenek moyang mereka. Setiap pagi, para petani dan pemburu menapaki tanah lembab untuk mencari rejeki, sementara para perempuan menyiapkan pangan dengan cara yang telah diwariskan turun-temurun. Kehidupan mereka sederhana, tetapi kaya akan nilai kebersamaan. Setiap panen adalah momen pesta, dan setiap musim hujan disambut dengan doa bersama. Di sini, manusia dan alam hidup selaras. Tidak ada yang ingin menguasai, tidak ada yang ingin menghancurkan. Sungai memberi ikan, hutan memberi kayu dan buah, gunung memberikan tanah subur. Segala sesuatu diatur oleh keseimbangan yang tak terlihat tetapi dirasakan oleh setiap hati yang hidup di dataran itu. Meski kehidupan tampak damai, rakyat memiliki rasa ingin tahu yang besar tentang asal-usul tempat mereka tinggal. Mereka bertanya-tanya, mengapa tanah ini begitu subur? Mengapa matahari pagi memantulkan sinar keemasan pada setiap bukit dan sungai? Dan yang paling membingungkan, mengapa nama Kuningan muncul dalam bisikan nenek moyang, tapi tak seorang pun tahu asal-usul pastinya? Pertanyaan itu terus menghantui, muncul di antara obrolan santai di pasar, di tepi sungai, dan di depan perapian saat malam tiba. Anak-anak sering bertanya pada orang tua mereka, mengapa tempat kita disebut Kuningan, bukan dengan nama lain? Para orang tua hanya tersenyum dan menceritakan legenda yang setengah hilang dalam ingatan, cerita yang berubah setiap generasi. Ada yang bilang nama itu datang dari batu kuning yang berkilau di dasar sungai. Ada yang meyakini bahwa tanah ini diberkati oleh dewa-dewi sehingga memancarkan cahaya keemasan saat fajar. Namun tak satu pun jawaban yang memuaskan. Pertanyaan itu tetap menjadi misteri yang memikat hati setiap orang, dari yang muda hingga yang tua. Di tengah rasa penasaran itu, muncul tokoh-tokoh bijak desa, pertapa, dukun, dan orang tua yang dihormati, yang sering duduk di bawah pohon beringin besar, membisikkan nasihat dan ramalan. Mereka percaya bahwa alam memiliki caranya sendiri untuk menceritakan sejarahnya, dan bahwa rahasia Kuningan akan terungkap pada saat yang tepat, melalui tanda-tanda alam yang hanya dapat dibaca oleh mereka yang murni hatinya. Suara angin, gemericik air, dan warna tanah yang keemasan diyakini sebagai pesan-pesan dari leluhur, sebuah kode yang menunggu untuk dipecahkan oleh generasi yang akan datang. Seiring matahari bergerak meninggi, dataran Kuningan memancarkan kehangatan yang lembut. Penduduknya melanjutkan hidup mereka dengan damai, namun setiap langkah, setiap pandangan, menyimpan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Nama, Kuningan, bukan sekadar kata. Ia adalah simbol misteri, identitas, dan janji akan cerita besar yang akan terungkap. Dan di sanalah, di lembah yang sunyi namun penuh kehidupan itu, kisah Kuningan mulai meniti langkahnya, lambat tapi pasti, menyiapkan panggung bagi legenda yang kelak akan dikenang oleh seluruh Jawa Barat. Di puncak bukit yang menjulang di tengah dataran Kuningan, berdirilah istana kecil dari kayu jati yang disusun rapi, dikelilingi taman bunga dan pohon buah yang selalu berbunga sepanjang tahun. Disinilah Raja Wiranata memerintah,
seorang raja yang bijaksana, dikenal bukan karena kekuatannya semata, tetapi karena ketenangan hatinya dan keadilannya terhadap setiap rakyatnya. Tiap pagi, sebelum matahari menembus kabut lembah, sang raja sudah berjalan menyusuri halaman istana, menyapa rakyat yang tengah beraktivitas, menanyakan kabar panen, cuaca, dan bahkan kesehatan hewan ternak mereka. Kehidupan rakyat di bawah kepemimpinannya tampak damai. Namun raja selalu sadar bahwa kedamaian itu rapuh jika tidak dijaga dengan ketelitian dan hati yang tulus. Raja Wiranata bukan hanya seorang pemimpin. Ia adalah pelindung dan penasehat bagi setiap jiwa di Kuningan. Ia sering duduk di balai desa, mendengarkan keluh kesah rakyat tanpa ragu, dan memutuskan perkara dengan bijaksana, tidak tergesa-gesa, dan selalu mencari keseimbangan antara hukum dan kemanusiaan. Rakyat menghormatinya bukan karena rasa takut, tetapi karena rasa kagum dan cinta. Mereka percaya bahwa setiap keputusan sang raja selalu memikirkan kebaikan jangka panjang, bukan keuntungan sesaat. Dan meskipun ia duduk di singgasana, hatinya tetap dekat dengan rakyat, seperti akar pohon yang menembus tanah namun selalu mendukung batang dan daun di atasnya. Namun di balik ketenangan itu, ada rasa penasaran yang sama dalam hati sang raja seperti rakyatnya. Misteri tentang nama Kuningan. Ia sering termenung menatap matahari terbit, mengamati sinar keemasan yang menembus kabut lembah, dan bertanya-tanya apakah rahasia itu tersimpan dalam tanah, sungai, atau langit sendiri. Para penasihatnya pun memiliki banyak teori, tetapi tidak satu pun yang memuaskan. Beberapa berkata nama itu berasal dari batu kuning di dasar sungai. Beberapa lain mengklaim dari emas yang tersembunyi di pegunungan, dan sebagian percaya itu berkaitan dengan berkah dewa-dewi yang diam di balik kabut. Raja Wiranata merasa, jawaban yang sebenarnya hanya akan terungkap melalui keseimbangan antara hati manusia dan alam itu sendiri. Pada suatu hari, saat sang raja berjalan menyusuri desa, ia melihat seorang petani tua yang menatap tanah dengan pandangan penuh perhatian. "Apa yang kau lihat, kakek?" tanya raja lembut. Petani itu menoleh, matanya bersinar. "Yang mulia, tanah ini seperti tersimpan rahasia kuning yang bersinar di bawah sinar matahari. Namun, hanya mereka yang sabar dan ikhlas yang bisa melihatnya dengan jelas." Raja tersenyum, merasa bahwa rakyatnya, walau sederhana, sering memahami alam lebih baik daripada teori-teori yang dibuat para penasihat istana. Raja juga memiliki seorang putri bernama Dewi Sari, gadis yang lembut, namun cerdas dan berani. Setiap kali ia berjalan di sekitar sungai dan hutan, putri ini menyerap setiap detail alam dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia sering menemukan hal-hal kecil yang luput dari perhatian orang dewasa, seperti kilau batu di dasar sungai, bunga langka yang hanya mekar di malam bulan purnama, atau suara angin yang membawa pesan rahasia. Raja sering memandang putrinya dengan bangga, merasa bahwa suatu hari Dewi Sari akan menjadi penerusnya, tidak hanya dengan tahta, tetapi juga dengan kebijaksanaan dalam membaca bahasa alam. Namun kedamaian itu tidak berarti Kuningan bebas dari masalah. Kadang-kadang bencana alam datang tanpa peringatan, hujan lebat yang tiba-tiba, angin kencang, atau tanah longsor kecil yang mengancam ladang rakyat. Raja Wiranata selalu mengambil langkah cepat untuk melindungi rakyatnya, mengorganisir gotong royong, dan memastikan bahwa tidak ada yang terlantar. Di balik setiap bencana kecil itu, ia mengajarkan rakyatnya untuk tetap tenang, bersabar, dan percaya bahwa alam memberi pelajaran yang harus dipahami, bukan dihancurkan. Raja juga memperhatikan hubungan rakyat dengan tetua adat dan pertapa yang hidup di lereng bukit. Ia percaya bahwa pengetahuan mereka tentang alam, ramalan, dan legenda lama sangat berharga untuk menjaga keseimbangan Kuningan. Setiap bulan, ia mengadakan pertemuan di balai istana, mendengarkan ramalan, dan mempelajari tanda-tanda alam yang bisa membantu memahami misteri tanahnya. Ia menyadari, jawaban atas asal-usul Kuningan mungkin tersembunyi dalam harmoni antara manusia, alam, dan roh leluhur yang selalu mengawasi. Di tengah keseharian yang damai itu, ada gosip yang mulai beredar di kalangan rakyat, tentang sebuah cahaya kuning yang muncul di puncak bukit saat senja. Beberapa anak desa mengaku melihat kilau emas yang memantul dari tanah,
sementara yang lain mengatakan mereka mendengar suara musik lembut dari arah sungai. Raja mendengar kabar itu dan memutuskan untuk menyelidikinya sendiri, bukan untuk membuktikan gosip, tetapi untuk memahami pesan alam yang mungkin tersembunyi bagi rakyatnya. Ia merasa, rahasia Kuningan menunggu mereka yang berani melihat dan mendengarkan. Suatu malam, Raja Wiranata duduk di balkon istana, memandang langit yang bertabur bintang. Ia merenung bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya soal memerintah, tetapi juga soal memahami misteri yang lebih besar dari manusia itu sendiri. Ia tahu bahwa untuk mengungkap rahasia Kuningan, bukan kekuasaan atau kekayaan yang dibutuhkan, tetapi kesabaran, keberanian, dan hati yang murni, nilai yang ia ajarkan pada setiap rakyat dan putrinya. Di sanalah benih legenda Kuningan mulai tumbuh, melalui mata, hati, dan tindakan seorang raja bijak yang memimpin bukan hanya dengan kata, tetapi dengan teladan. Dan begitu, dataran Kuningan tetap damai di bawah sinar matahari pagi dan senja yang keemasan, sementara rakyat, raja, dan putrinya terus hidup dalam harmoni. Namun misteri nama Kuningan tetap menggantung seperti kabut tipis, menunggu saat yang tepat untuk terungkap. Setiap langkah, setiap napas, setiap kerja keras rakyat menjadi bagian dari kisah yang lebih besar. Kisah yang tidak hanya akan menentukan masa depan mereka, tetapi juga membentuk legenda yang akan dikenang sepanjang zaman. Dewi Sari, putri Raja Wiranata, tumbuh menjadi sosok yang lembut namun penuh rasa ingin tahu. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya menembus kabut lembah, ia berjalan menyusuri tepi sungai yang mengalir di kaki bukit. Sungai itu selalu tampak berbeda setiap hari, kadang tenang bagai cermin, kadang berkilau seperti emas saat sinar matahari menembus pepohonan. Dewi Sari menyukai ketenangan itu, karena di sanalah ia merasa bisa mendengar bisikan alam, mendengar suara lembut dari tanah, air, dan pepohonan, seolah alam sendiri ingin bercerita kepadanya. Pada suatu pagi, saat embun masih menempel di dedaunan, Dewi Sari menemukan sesuatu yang luar biasa. Sekelompok batu kecil berwarna kuning keemasan di dasar sungai yang jernih. Kilau mereka menembus air, memantulkan cahaya pagi seolah menari. Dewi Sari terpesona. Ia menunduk dan merasakan energi aneh yang mengalir dari batu-batu itu ke tangannya. Ia merasa ini bukan sekadar batu biasa, melainkan pesan dari alam, sebuah rahasia yang mungkin menjadi kunci misteri nama Kuningan. Rasa ingin tahu Dewi Sari semakin besar ketika ia menemukan jejak-jejak yang tampaknya sengaja tersusun di tepi sungai. Daun-daun yang tersusun melingkar, bunga-bunga yang mekar dalam pola yang sempurna, dan suara gemericik air yang terdengar seperti melodi lembut. Ia merasa bahwa alam sedang memintanya untuk menemukan sesuatu yang lebih besar. Dalam hatinya, Dewi Sari bertekad, ia akan mengungkap rahasia ini, bukan untuk kemuliaan atau kekuasaan, tetapi untuk memahami akar dari tanah yang telah memberi kehidupan bagi rakyatnya selama ini. Kabar tentang penemuan Dewi Sari mulai menyebar di antara anak-anak desa, yang datang dengan rasa kagum dan sedikit takut. Mereka memandang batu-batu kuning itu dengan mata terbuka lebar, merasa ada sesuatu yang ajaib di situ. Beberapa anak mengatakan batu itu bisa berbicara jika malam datang, sementara yang lain percaya bahwa batu itu adalah titisan roh leluhur yang menjaga Kuningan. Dewi Sari hanya tersenyum, mengetahui bahwa misteri ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa, hanya hati yang murni yang bisa merasakannya. Suatu sore, Dewi Sari memutuskan untuk menyusuri sungai lebih jauh ke hulu, tempat pegunungan mulai memeluk lembah. Ia berjalan melewati pepohonan tinggi, semak belukar, dan batu-batu besar yang memantulkan cahaya senja. Setiap langkahnya terasa seperti meniti jalur rahasia, dipandu oleh bisikan angin dan gemericik air. Di salah satu tikungan sungai, ia menemukan sebuah gua kecil yang tertutup lumut dan akar pohon. Dari gua itu terdengar suara air yang lebih deras, namun juga ada cahaya kuning yang lembut memantul dari dalam kegelapan. Dewi Sari mengumpulkan keberanian dan memasuki gua. Di dalam, ia menemukan kolam kecil yang airnya berkilau keemasan, seolah menyimpan matahari sendiri. Batu-batu di dasar kolam tersusun membentuk pola seperti bunga, dan di tengahnya ada batu paling besar yang memancarkan cahaya paling terang.
Dewi Sari menyadari bahwa tempat ini adalah pusat energi alam Kuningan. Ia menunduk, menyentuh batu itu, dan seketika merasakan hubungan yang kuat dengan tanah, air, dan langit di sekitarnya. Ia kembali ke desa dengan hati penuh rasa kagum dan sedikit takut. Dewi Sari menyadari bahwa rahasia ini bukan sekadar legenda. Ini adalah kekuatan alam yang telah menjaga kesejahteraan rakyat selama berabad-abad. Batu-batu kuning, cahaya sungai, dan pola alami di tepi sungai semuanya adalah tanda bahwa tanah Kuningan diberkati, namun juga menuntut kesadaran dan hormat dari setiap manusia yang tinggal di sana. Raja Wiranata mendengar cerita putrinya dan merasa bangga sekaligus penasaran. Ia tahu bahwa ini adalah momen penting bagi rakyatnya, momen di mana legenda akan menemukan bentuknya dalam kehidupan nyata. Raja memutuskan untuk mengundang para tetua desa dan pertapa untuk mempelajari penemuan Dewi Sari, berharap mereka dapat menafsirkan pesan alam dan membimbing rakyat untuk menjaga harmoninya. Dewi Sari, meski muda, mulai menyadari tanggung jawabnya. Ia tidak hanya seorang putri, tetapi juga penghubung antara rakyat, alam, dan misteri Kuningan. Ia mulai mengajarkan anak-anak desa untuk menghargai sungai, hutan, dan tanah, menanam benih-benih kesadaran bahwa alam bukan sekadar sumber kehidupan, tetapi juga guru dan pelindung. Setiap anak yang belajar dari Dewi Sari merasakan sesuatu yang lebih dalam, sebuah ikatan tak terlihat dengan bumi, air, dan cahaya yang memantul dari batu kuning di sungai. Pada akhirnya, misteri sungai tidak hanya menambah rasa penasaran, tetapi juga menguatkan ikatan antara rakyat dan alam. Dewi Sari menyadari bahwa rahasia terbesar Kuningan tidak hanya terletak pada batu atau cahaya, tetapi pada hati manusia yang belajar mendengar, merasakan, dan menjaga keseimbangan alam. Di sanalah legenda Kuningan mulai menapaki langkahnya yang lebih nyata. Bukan sekadar cerita tentang tempat, tetapi tentang kesadaran, tanggung jawab, dan keajaiban yang hadir di setiap sudut lembah yang indah itu. Dataran Kuningan yang selama ini damai tiba-tiba diguncang oleh tanda-tanda alam yang tak biasa. Awan gelap bergulung cepat dari arah pegunungan, angin kencang menebas pepohonan, dan sungai yang biasanya jernih mulai bergolak. Rakyat desa merasa resah. Mereka melihat burung-burung beterbangan panik dan binatang-binatang hutan berlarian ke arah aman. Dewi Sari, yang telah terbiasa menyusuri sungai dan membaca bahasa alam, merasakan sesuatu yang berbeda. Ini bukan bencana biasa, melainkan peringatan dari alam, seolah bumi sendiri sedang berbicara dengan rakyat Kuningan. Raja Wiranata segera mengumpulkan para tetua desa, pertapa, dan penasihatnya. Mereka berdiskusi panjang, menafsirkan tanda-tanda alam, daun-daun yang berguguran terlalu cepat, air sungai yang beriak tanpa henti, dan bau tanah basah yang aneh. Salah satu pertapa tua, yang telah hidup lebih dari 70 musim hujan, menatap raja dengan mata penuh arti. Yang mulia, ini bukan sekadar hujan badai. Alam memberi ujian. Hati manusia harus bersatu dan bijaksana. Jika tidak, bencana akan membawa kehancuran. Kata-kata itu menimbulkan rasa takut namun juga tekad di hati Raja Wiranata. Dewi Sari merasa gelisah. Ia ingat kilau batu kuning di sungai, cahaya yang memantul di kolam gua, dan pesan yang terasa begitu nyata di hatinya. Ia tahu bahwa rahasia Kuningan, yang selama ini mereka kagumi, juga datang dengan tanggung jawab besar. Jika manusia mengabaikan keseimbangan alam, maka kekuatan itu bisa berubah menjadi malapetaka. Putri itu memutuskan untuk ikut turun ke desa, membantu rakyat menyiapkan ladang dan rumah mereka, serta memberikan arahan agar mereka tetap tenang menghadapi ancaman yang tak terlihat. Saat badai mulai menimpa desa, hujan deras mengguyur tanah, sungai meluap, dan angin merobohkan beberapa rumah bambu. Rakyat bekerja sama dengan penuh semangat, mengangkat bambu untuk memperkuat rumah, membuat saluran sementara untuk mengalirkan air, dan menenangkan anak-anak yang ketakutan. Raja Wiranata berdiri di tengah desa, mengatur gotong royong, sambil mengingatkan bahwa ini adalah ujian kebersamaan. Kekuatan kita bukan hanya di tangan atau pikiran, tetapi di hati yang bersatu. Serunya dengan suara tegas namun penuh kasih. Di tengah kekacauan, Dewi Sari menemukan seekor kijang kecil yang tersesat dan basah kuyup.
Ia menggendongnya dan menenangkan hewan itu, menyadari bahwa makhluk sekecil apapun adalah bagian dari keseimbangan alam. Ia berbicara lembut pada kijang itu, seolah memahami bahasa alam, dan kijang itu menatapnya dengan mata yang seakan penuh pengertian. Momen itu memperkuat keyakinannya bahwa menjaga alam adalah menjaga kehidupan itu sendiri, dan rahasia kuningan adalah bagian dari tanggung jawab setiap makhluk yang tinggal di sana. Raja Wiranata, yang melihat putrinya membantu rakyat dan makhluk kecil, merasa bangga. Ia sadar bahwa Dewi Sari bukan hanya pewaris tahta, tetapi juga pewaris kebijaksanaan alam. Ia mengatur agar setiap warga desa memahami bahwa alam bukan hanya memberi, tetapi juga menuntut. Bencana ini menjadi pelajaran. Kekuatan kuningan, cahaya kuning, dan keindahan alam hanya akan lestari jika manusia hidup selaras, bukan semata-mata memanfaatkannya untuk kepentingan diri sendiri. Malam pun tiba, hujan mulai reda, namun desa masih penuh air dan tanah becek. Rakyat mulai menenangkan diri, menyalakan api unggun di tengah hujan yang mereda, dan berkumpul untuk mendengar cerita dari para tetua. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar ujian fisik, tetapi ujian hati dan kesabaran. Setiap orang mulai memahami bahwa ancaman alam bisa muncul kapan saja, dan hanya mereka yang hidup selaras dengan bumi yang akan selamat. Di pagi berikutnya, kabut tipis menyelimuti lembah. Sungai kembali tenang, pepohonan tampak lebih hijau, dan burung-burung kembali bersahut-sahutan. Namun bagi Raja Wiranata dan Dewi Sari, pengalaman itu meninggalkan pelajaran yang mendalam. Mereka memahami bahwa keindahan kuningan adalah hadiah sekaligus tanggung jawab, dan bahwa rahasia cahaya kuning yang tersembunyi di dalam sungai bukan hanya tentang keindahan, tetapi tentang keharmonisan yang harus dijaga setiap generasi. Dewi Sari, dengan tekad yang semakin kuat, mulai mengajarkan anak-anak desa untuk membaca tanda-tanda alam, memahami suara angin, air, dan tanah. Ia menekankan bahwa setiap hewan, pohon, dan batu memiliki cerita dan pesan tersendiri. Rakyat mulai belajar untuk menghargai alam bukan hanya sebagai sumber pangan, tetapi sebagai guru dan pelindung, bagian dari legenda yang harus dijaga dengan hati murni. Dan di sanalah, dataran kuningan kembali damai. Namun dengan kesadaran baru yang terpatri dalam hati setiap manusia. Raja Wiranata, Dewi Sari, dan seluruh rakyat menyadari bahwa ancaman dari alam bukanlah musuh, melainkan pelajaran. Sebuah pelajaran tentang kesabaran, persatuan, dan keharmonisan yang akan menjaga rahasia kuningan tetap hidup, hingga suatu saat misteri cahaya kuning itu akan benar-benar terungkap, memberi makna yang lebih dalam bagi setiap generasi yang menapaki lembah ini. Beberapa bulan setelah badai yang menguji rakyat kuningan, kehidupan mulai kembali tenang. Sungai jernih mengalir kembali, pepohonan tumbuh lebih lebat, dan udara pagi dipenuhi aroma tanah basah yang segar. Namun, ketenangan itu disertai rasa penasaran yang tak kunjung padam, terutama bagi Dewi Sari. Ia selalu kembali ke sungai dan bukit tempat ia menemukan cahaya kuning, merasa bahwa alam masih menyimpan rahasia yang lebih besar. Cahaya itu seakan memanggilnya, menuntun langkahnya untuk menemukan sesuatu yang belum pernah dilihat oleh manusia biasa. Suatu hari, saat menyusuri tepian sungai yang berkelok, Dewi Sari melihat kilau yang berbeda. Tidak seperti batu kuning sebelumnya, kilau ini lebih dalam, lebih hangat, seperti cahaya matahari yang tertangkap dalam tanah. Ia menekuni lokasi itu, dan dengan hati-hati menggali tanah lembab. Ternyata, ia menemukan bongkahan logam berwarna kuning keemasan yang berkilau luar biasa. Dewi Sari terpesona. Ia merasakan energi yang berbeda dari batu biasa. Ini bukan hanya emas biasa, tetapi sesuatu yang seolah diberkahi oleh alam sendiri. Kabar penemuan Dewi Sari cepat tersebar di desa, dan rakyat datang bergantian untuk melihat bongkahan emas itu. Ada rasa kagum, tetapi juga cemas. Beberapa orang takut mengambilnya, merasa alam mungkin akan marah jika mereka serakah. Namun, ada pula yang tergoda oleh kilau emas dan mulai berpikir bagaimana mereka bisa memanfaatkan kekayaan itu. Dewi Sari menyadari potensi konflik. Ia tahu bahwa emas ini bisa menjadi berkah, tetapi juga bisa menjadi kutukan jika manusia kehilangan kesadaran dan hati nurani mereka.
Raja Wiranata memutuskan untuk mempelajari emas itu bersama pertapa dan tetua desa. Mereka mengamati kilau, energi, dan bahkan pola alam di sekitar lokasi penemuan. Seorang pertapa tua menatap raja dengan serius, berkata, "Yang mulia, emas ini adalah tanda bahwa Kuningan diberkati. Tetapi hanya mereka yang murni hati dan bijaksana yang dapat memanfaatkan berkat ini. Keserakahan akan membawa bencana, sementara kebaikan akan membawa kemakmuran abadi." Kata-kata itu membuat semua orang merenung. Rakyat mulai mendiskusikan bagaimana mereka akan menggunakan emas itu. Dewi Sari mengusulkan agar bongkahan itu dijaga di tempat khusus dan digunakan hanya untuk kesejahteraan bersama, memperbaiki irigasi, membangun rumah bagi yang kekurangan, dan menjaga ladang agar tetap subur. Rakyat setuju, meski beberapa merasa sulit menahan godaan untuk mengambil lebih banyak. Dewi Sari menjadi simbol kebijaksanaan. Ia mengajarkan bahwa emas sejati bukan hanya logam, tetapi tindakan dan hati yang bersih. Di malam hari, cahaya emas yang terpancar dari sungai dan bongkahan itu tampak menari di permukaan air. Dewi Sari berdiri di tepi sungai, merasakan energi yang hangat dan lembut, seolah alam mengucapkan terima kasih atas kesadaran manusia yang mulai menjaga keseimbangan. Ia menyadari bahwa rahasia Kuningan semakin terbuka. Kekayaan alam yang tampak luar biasa hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Namun, tidak semua orang senang dengan kesadaran itu. Beberapa penduduk desa mulai merencanakan cara mengambil emas itu untuk kepentingan pribadi. Dewi Sari mengetahui niat mereka melalui tanda-tanda alam. Angin yang berbisik lebih kencang di sudut desa, hewan yang gelisah, dan suara sungai yang berubah irama. Putri itu merasa gelisah, menyadari bahwa ujian bagi rakyat Kuningan belum berakhir. Kekayaan alam membawa tanggung jawab, tetapi juga godaan yang tak terlihat. Raja Wiranata pun mengadakan pertemuan besar di balai desa. Ia berbicara panjang tentang arti emas itu, tentang tanggung jawab setiap warga desa, dan tentang pentingnya menjaga rahasia Kuningan. Kata-katanya menembus hati rakyat. Emas ini bukan hanya milik kita, tetapi milik alam. Kita adalah penjaganya, bukan pemiliknya. Jika kita lalai, kehancuran bisa datang kapan saja. Rakyat mendengarkan dengan seksama, merasakan kebenaran yang dalam-dalam kata-kata sang raja. Dewi Sari, di sisi sungai, menatap cahaya emas yang berkilau, merasakan energi yang seolah berbicara langsung kepadanya. Ia tahu bahwa rahasia Kuningan bukan hanya tentang nama, cahaya, atau emas, tetapi tentang pembelajaran dan kesadaran manusia. Ia mulai mengajarkan anak-anak desa untuk menghargai alam, untuk memahami tanda-tanda yang tersembunyi, dan untuk memandang kekayaan bukan sebagai tujuan, tetapi sebagai amanah yang harus dijaga dengan hati yang tulus. Dan begitu, emas Kuningan menjadi simbol baru bagi desa itu, lambang berkah alam yang harus dijaga, ujian bagi keserakahan manusia, dan tanda bahwa rahasia sejati Kuningan bukan ditemukan dalam logam atau batu, tetapi dalam hati yang bijaksana. Rakyat belajar bahwa kemakmuran sejati hanya bisa dicapai jika manusia hidup selaras dengan alam, dan dari sinilah legenda Kuningan semakin kukuh, bukan sekadar cerita tentang tempat, tetapi tentang kesadaran, tanggung jawab, dan kebijaksanaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dataran Kuningan tampak tenang di bawah sinar pagi yang keemasan, tetapi ketenangan itu menipu. Alam, yang selama ini bersahabat dengan rakyat, mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan. Sungai yang biasanya jernih bergolak tiba-tiba, hewan-hewan hutan tampak gelisah, dan angin membawa aroma tanah basah yang pekat. Dewi Sari merasakan hal ini saat menyusuri tepian sungai. Kilau batu kuning di dasar sungai tampak lebih cerah, seolah memberi peringatan. Ia segera kembali ke istana untuk memberitahu Raja Wiranata tentang perubahan yang dirasakannya. Raja Wiranata, yang bijaksana, langsung mengerti bahwa ini adalah ujian besar bagi Kuningan. Ia mengumpulkan rakyat di alun-alun desa, menjelaskan bahwa cobaan ini bukan semata bencana alam, tetapi tes bagi hati, kesetiaan, dan persatuan mereka. Kita telah diberkahi cahaya Kuningan, serunya, suaranya tegas namun menenangkan. Kini alam ingin tahu,
Apakah kita mampu menjaga berkah ini dengan hati yang bersatu, ataukah keserakahan akan memecah kita? Kata-kata itu menimbulkan campuran rasa takut dan tekad di hati rakyat. Hari-hari berikutnya, hujan turun tanpa henti, tanah longsor kecil menutup jalan, dan angin kencang menumbangkan pohon-pohon tua. Rakyat harus bekerja sama untuk menyelamatkan ladang, rumah, dan ternak mereka. Dewi Sari memimpin kelompok anak-anak desa untuk menyalurkan air sungai ke saluran darurat, sementara para pemuda membangun benteng-benteng sementara dari bambu dan tanah. Kesibukan ini bukan sekadar fisik, setiap tindakan adalah ujian kesetiaan mereka terhadap desa dan satu sama lain. Di tengah cobaan itu, muncul kisah heroik dari rakyat desa. Seorang petani yang kehilangan ladangnya karena longsor tetap rela membantu tetangganya memindahkan hasil panen agar tidak rusak. Seorang ibu tua rela berjalan menembus hujan deras untuk membawa makanan bagi anak-anak yang bekerja di saluran air. Kesetiaan mereka bukan hanya pada sesama manusia, tetapi juga pada tanah, sungai, dan cahaya kuning yang menjadi simbol Kuningan. Dewi Sari menyaksikan semua ini dengan hati terharu, menyadari bahwa kekuatan terbesar Kuningan ada pada persatuan dan kepedulian. Namun, ujian tidak berhenti pada bencana alam semata. Beberapa orang mulai tergoda untuk mengambil emas kuning yang ditemukan sebelumnya, berpikir bahwa kekayaan itu bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan. Dewi Sari segera menegur mereka, dengan lembut tetapi tegas. Emas ini bukan untuk kepentingan pribadi. Alam memberi kita cobaan agar kita tetap bijaksana. Jika kalian serakah, kita semua akan menanggung akibatnya. Kata-katanya menimbulkan kesadaran, dan sebagian besar rakyat kembali pada tekad menjaga keharmonisan bersama. Raja Wiranata sendiri turun tangan untuk memimpin pemulihan desa. Ia tidak hanya mengatur strategi fisik untuk menghadapi bencana, tetapi juga menguatkan semangat rakyat. Ia berjalan dari rumah ke rumah, menyemangati warga, menenangkan yang ketakutan, dan memberikan contoh keberanian. Rakyat melihat kesetiaan raja terhadap desa dan merasa terpanggil untuk meniru semangat itu. Setiap tindakan, sekecil apapun, menjadi bagian dari ujian besar yang sedang menimpa Kuningan. Di satu sisi, Dewi Sari belajar banyak tentang tanggung jawab. Ia bukan hanya putri raja, tetapi juga simbol harapan. Anak-anak desa yang sebelumnya takut kini mulai mengikuti petunjuknya, menyalurkan air, memindahkan batu besar, dan menjaga jalur sungai tetap bersih. Dewi Sari menyadari bahwa kesetiaan tidak hanya muncul dari ketundukan, tetapi dari hati yang sadar akan tujuan bersama dan kepercayaan terhadap satu sama lain. Malam pun tiba dengan hujan yang mereda sedikit. Cahaya kuning dari batu di sungai tampak lebih hangat dari sebelumnya. Dewi Sari berdiri di tepi sungai, memandang kilau itu, dan merasa seolah alam sedang memberikan penghargaan atas kesetiaan rakyat. Ia menatap bintang-bintang yang bersinar di langit, menyadari bahwa cobaan ini bukan sekadar ujian, tetapi pelajaran yang meneguhkan hati semua yang tinggal di Kuningan. Hari-hari berikutnya, hujan reda, sungai kembali tenang, dan tanah longsor berhasil dipulihkan. Namun rakyat Kuningan tidak kembali seperti semula. Mereka kini memiliki kesadaran baru. Setiap pohon, setiap batu, setiap tetes air, dan setiap cahaya kuning adalah amanah yang harus dijaga. Persatuan mereka semakin kuat, dan kesetiaan yang diuji dalam cobaan menjadi fondasi bagi kesejahteraan jangka panjang desa. Dewi Sari dan Raja Wiranata duduk di balkon istana, menatap dataran Kuningan yang kembali damai. Mereka menyadari bahwa cobaan ini adalah bagian dari perjalanan rahasia Kuningan, sebuah perjalanan yang menguji hati manusia, memperkuat persatuan, dan menyiapkan desa untuk menghadapi legenda yang lebih besar. Cahaya kuning yang memantul di sungai kini bukan hanya simbol keindahan, tetapi juga simbol kesetiaan dan keberanian yang telah diuji oleh alam sendiri. Setelah cobaan hujan lebat, tanah longsor, dan sungai yang bergolak, dataran Kuningan kembali tenang. Namun ketenangan itu membawa ujian baru, bukan dari alam, tetapi dari hati manusia. Beberapa penduduk desa mulai merasa tergoda untuk mengambil emas kuning yang tersembunyi di sungai. Kilau logam itu memantulkan sinar matahari seperti memanggil mereka, dan bisikan keserakahan mulai menyusup di hati mereka.
Dewi Sari merasakan perubahan ini melalui bisikan angin dan gemericik air yang terdengar berbeda, seolah alam sendiri memberi peringatan akan bahaya yang sedang mengintai. Dewi Sari segera melaporkan hal ini kepada Raja Wiranata. Sang raja menatap putrinya dengan mata penuh pengertian. "Putriku, kini kita menghadapi ujian yang lebih berat daripada bencana alam. Ini ujian hati manusia. Kita harus mengingatkan rakyat bahwa emas ini bukan untuk dimiliki, tetapi untuk dijaga." Suara raja lembut, tetapi tegas, membuat Dewi Sari merasakan keberanian yang lebih besar. Ia tahu bahwa menghadapi keserakahan membutuhkan lebih dari kata-kata. Ia harus menunjukkan contoh kebaikan yang nyata. Rakyat yang mulai tergoda akhirnya berkumpul di alun-alun desa. Dewi Sari berdiri di hadapan mereka. Wajahnya bersinar lembut dengan cahaya matahari pagi. "Kalian semua tahu bahwa emas ini berharga. Tetapi apa yang lebih berharga daripada hati yang tulus?" ucapnya. Ia menceritakan kisah sungai, batu kuning, dan cahaya yang telah memberi pelajaran selama ini. Kata-kata itu menembus hati penduduk, dan beberapa dari mereka mulai menundukkan kepala, menyadari bahwa keserakahan bisa menghancurkan harmoni yang telah mereka bangun bersama. Di sisi lain, beberapa pemuda yang masih tergoda mencoba mengambil emas itu diam-diam. Namun alam tampak bereaksi. Angin tiba-tiba kencang, dan kilatan cahaya emas seperti menyala lebih terang. Mereka terhenti, merasakan energi yang luar biasa, dan dalam ketakutan melihat bayangan sendiri di permukaan sungai yang bergolak. Dewi Sari, yang melihat dari kejauhan, memahami bahwa alam kini membantu mengajarkan pelajaran kepada mereka yang lupa akan kebaikan dan tanggung jawab. Raja Wiranata memutuskan untuk bertindak bijak. Ia mengajak seluruh rakyat untuk membawa emas itu ke gua tersembunyi di hulu sungai, tempat di mana cahaya kuning pertama kali ditemukan. Setiap orang yang membawa emas melakukannya dengan hati murni, dan mereka merasakan kehangatan dan energi yang menenangkan saat menyentuh batu-batu itu. Raja menekankan bahwa emas ini adalah simbol berkah dan bukan harta pribadi, sehingga setiap tindakan mereka mencerminkan kebaikan atau keserakahan yang ada dalam hati. Selama proses itu, rakyat mulai saling membantu tanpa pamrih. Anak-anak membawa batu kecil ke gua, pemuda menyingkirkan bebatuan dan ranting, sementara para tetua menjaga agar semuanya berjalan tertib. Setiap tindakan adalah bentuk kebaikan yang tulus. Dewi Sari tersenyum melihat rakyatnya bersatu, menyadari bahwa kebaikan kolektif lebih kuat daripada godaan individu. Cahaya kuning di sungai kini tampak lebih lembut, seolah alam memberi persetujuan atas tindakan mereka. Bahkan mereka yang awalnya tergoda mulai merasakan perubahan hati. Seorang pemuda yang mencoba mengambil emas diam-diam tiba-tiba berhenti dan menatap tangan yang kosong. Ia teringat kata-kata Dewi Sari dan kilau sungai yang menuntunnya untuk memilih kebaikan. Dengan hati yang berdebar, ia bergabung dalam proses membawa emas ke gua. Rakyat lain yang melihat tindakan itu pun ikut meniru, menyadari bahwa keserakahan tidak akan membawa kebahagiaan, tetapi kebaikan yang tulus akan membawa berkah bagi semua. Raja Wiranata dan Dewi Sari berdiri di depan gua, menyaksikan seluruh emas tersimpan dengan rapi di dasar kolam, memantulkan cahaya kuning yang hangat dan lembut. Alam kembali tenang, sungai mengalir jernih, dan angin berbisik lembut di pepohonan. Semua orang merasakan kedamaian yang luar biasa, kedamaian yang lahir dari hati yang bersatu dan kebaikan yang menaklukkan keserakahan. Dewi Sari menatap rakyatnya, matanya berkilau penuh haru. Ia berkata, "Cahaya kuning ini bukan sekadar emas. Ia adalah cerminan hati kita. Jika kita tetap baik, jujur, dan peduli, kuningan akan selalu diberkahi." Rakyat menyadari makna kata-kata itu. Kebaikan yang tulus bukan hanya menenangkan diri sendiri, tetapi juga menjaga keseimbangan alam dan kehidupan di sekeliling mereka. Legenda kuningan semakin kukuh. Emas kuning menjadi simbol kebaikan dan kesadaran. Cahaya di sungai menjadi tanda bahwa keseimbangan harus dijaga. Dan hati manusia adalah kunci sejati dari berkah yang diberikan alam. Raja Wiranata dan Dewi Sari tersenyum, menyadari bahwa tantangan sejati bukanlah bencana alam, tetapi bagaimana manusia menghadapi godaan, menjaga persatuan, dan menumbuhkan kebaikan, nilai yang akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Setelah cobaan, bencana, dan ujian hati manusia, dataran Kuningan kembali damai. Sungai yang jernih memantulkan cahaya kuning dari batu-batu yang tersimpan rapi di gua hulu, dan pepohonan yang bergoyang lembut seakan menari mengikuti bisikan angin. Rakyat desa telah belajar banyak tentang kesabaran, persatuan, dan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Namun pertanyaan yang selalu menghantui, mengapa tempat ini disebut Kuningan, masih belum terjawab sepenuhnya. Suatu pagi, Dewi Sari menyusuri tepian sungai, memandang kilau batu kuning yang memantulkan sinar matahari. Ia teringat semua pelajaran yang telah mereka alami, bencana hujan deras, tanah longsor, keserakahan manusia, dan akhirnya kebaikan yang menaklukkan segalanya. Saat menatap air sungai yang berkilau, ia merasakan getaran lembut, seolah alam sendiri memanggilnya untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi sejak nenek moyang. Dewi Sari melangkah perlahan ke gua hulu, tempat cahaya kuning pertama kali ditemukan. Di dalam gua, ia melihat pola batu yang membentuk lingkaran sempurna, cahaya memantul ke segala arah, dan air kolam memancarkan kilau hangat seperti matahari mini. Di tengah kolam, ada bongkahan batu yang berbeda dari yang lain, lebih besar, lebih bercahaya, dan terasa penuh energi. Ia menunduk, menyentuhnya, dan seketika sebuah penglihatan datang dalam pikirannya. Masa lalu Kuningan, leluhur, dan asal mula tanah ini. Penglihatan itu menunjukkan seorang pemimpin kuno yang bijaksana, yang hidup sebelum Raja Wiranata. Pemimpin itu menemukan tanah subur ini, yang berwarna keemasan saat fajar menyinari lembah. Ia menyadari bahwa tanah ini diberkahi, dan warna keemasan itu menjadi simbol kemakmuran dan harapan. Rakyatnya kemudian menamai tempat itu, Kuningan, sebagai penghormatan terhadap warna emas alam yang memberi kehidupan, bukan karena logam atau kekayaan, tetapi karena berkah yang terlihat dalam cahaya pagi. Dewi Sari menyadari bahwa legenda yang selama ini hanya berupa cerita setengah hilang kini terungkap. Nama, Kuningan, bukan sekadar kata, melainkan cerminan hubungan antara manusia, alam, dan cahaya yang memandu mereka. Setiap batu, sungai, dan pohon di lembah ini memiliki peran dalam menjaga harmoni dan kesejahteraan rakyat. Nama itu menjadi pengingat bahwa berkah alam harus dijaga, dihargai, dan tidak disalahgunakan. Ketika Dewi Sari kembali ke desa untuk menceritakan penglihatannya, seluruh rakyat berkumpul di alun-alun. Ia menceritakan asal-usul Kuningan, dari cahaya keemasan tanah, dari leluhur yang bijaksana, hingga pesan alam yang tersembunyi dalam batu, sungai, dan pepohonan. Raja Wiranata mendengarkan dengan mata berbinar, menyadari bahwa semua ujian, cobaan, dan penemuan emas telah mempersiapkan rakyat untuk memahami pesan ini, bahwa Kuningan bukan sekadar tempat, tetapi warisan nilai dan kesadaran. Rakyat desa menangkap makna yang lebih dalam dari cerita itu. Mereka menyadari bahwa kekayaan alam, cahaya kuning, dan segala hal yang tampak indah hanyalah bentuk fisik dari nilai-nilai yang lebih besar, persatuan, kesetiaan, kebaikan, dan rasa hormat terhadap alam. Mereka belajar bahwa rahasia terbesar Kuningan tidak berada pada batu, emas, atau cahaya, tetapi pada hati yang mampu menjaga keseimbangan antara manusia dan bumi. Dewi Sari berdiri di tepi sungai, menatap pantulan cahaya kuning yang memantul di air. Ia tersenyum, mengetahui bahwa rahasia ini bukan hanya miliknya, tetapi milik seluruh rakyat. Setiap orang yang belajar dari legenda ini menjadi penjaga Kuningan, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara spiritual. Cahaya kuning bukan lagi misteri, tetapi simbol pengingat abadi bahwa kebaikan dan kesadaran adalah sumber berkah yang sebenarnya. Raja Wiranata menutup pertemuan dengan kata-kata yang meneguhkan. Kuningan adalah nama, tetapi juga janji. Janji bahwa kita akan hidup selaras dengan alam, menjaga satu sama lain, dan menghargai berkah yang diberikan. Jika kita lupa, cahaya itu akan mengingatkan kita. Jika kita menjaga, Kuningan akan selamanya diberkahi. Kata-kata itu menggema di lembah, seolah alam sendiri mengiyakan. Akhirnya, legenda Kuningan pun lengkap. Dari tanah yang bersinar keemasan di fajar, dari batu kuning di sungai, hingga rakyat yang belajar mengalahkan keserakahan dengan kebaikan,
Semua menjadi satu cerita utuh. Nama, Kuningan, kini tidak lagi sekadar kata di peta, tetapi simbol abadi persatuan, kesadaran, dan hubungan manusia dengan alam. Rakyat, Raja Wiranata, dan Dewi Sari menatap lembah mereka yang damai, menyadari bahwa setiap langkah yang mereka ambil telah menyiapkan warisan yang akan dikenang sepanjang generasi. Di lembah Kuningan, cahaya kuning yang memantul dari sungai dan batu bukan sekadar kilau logam, tetapi nadi kehidupan yang mengajarkan manusia arti kesetiaan, kebaikan, dan harmoni dengan alam. Dari badai yang menakutkan, godaan emas yang memikat, hingga ujian hati dan persatuan, rakyat belajar bahwa kekayaan sejati bukan dimiliki, tetapi dijaga. Dan dari sinilah lahir legenda Kuningan yang abadi, di mana setiap generasi mewarisi cahaya, hikmah, dan keberanian untuk menjaga bumi, sehingga nama Kuningan menjadi simbol suci dari hati manusia yang bijaksana, alam yang setia, dan cahaya yang tidak pernah padam.